Pulau Seram merupakan pulau terbesar dari gugusan Kepulauan Maluku. Mengenai kata seram, terdapat beberapa pendapat, antara lain sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang beberapa versi asal-usul nama Pulau Seram. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya, buat saudara orang yang belum subscribe, agar katong bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Pulau Seram terletak di sebelah utara Pulau Ambon, Provinsi Maluku. Pulau Seram merupakan salah satu pulau gugusan Kepulauan Maluku yang juga dikenal sebagai penghasil rempah terbaik Nusantara. Pulau Seram terdiri dari 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram bagian timur, dan Kabupaten Seram bagian barat. Pulau Seram memiliki sejarah panjang. Salah satunya adalah pernah menjadi rute perniagaan dari bangsa-bangsa asing maupun lokal. Pulau Seram tidak hanya menghasilkan cengkeh sebagai hasil bumi. Pedagang dari Seram juga membawa hasil hutan seperti damar, madu, dan peralatan dapur atau memasak dari gerabah. Terkait nama Seram, sebagaimana tulisan Dini Daniswari yang dipublish oleh kompas.com berjudul Sejarah Pulau Seram, _2, pemberian nama, lokasi, dan hasil alam. Ditulis bahwa penamaan Pulau Seram memiliki keterkaitan dengan bencana dahsyat pertama yang terjadi di pulau ini. Dalam mitologi tentang kebinasaan Nusaina atau Pulau Seram, dituturkan oleh orang Seram bahwa kebinasaan pertama Pulau Seram disebabkan karena hujan lebat yang turun secara terus-menerus pada siang maupun malam hari. Sungai-sungai besar mengalami banjir besar. Air yang dibawa sungai ke laut mengakibatkan permukaan air laut terus naik dan menutup seluruh daratan sampai daerah sekitar pegunungan. Air laut naik setinggi Gunung Kabau, Unaheli, Ala, Lumute, Reirensiwa, Kakopi, Hole, Musele Inai, dan pegunungan Lube di Seram Timur. Dengan kejadian itu, Nusaina atau Pulau Seram mengalami perubahan besar pada bentuk fisik. Saat bumi tenggelam oleh air laut, kemudian air membeku, lalu air mencair dan surut. Wilayah Nusaina mengalami patahan, sehingga postur Nusaina yang besar sebagai benua pada saat itu mengalami kerusakan. Banyak belahan bumi mengalami kerontokan. Dalam dialek lokal disebutkan Nusa Tuni atau Nusa Awal atau Nusaina mengalami kebinasaan karena jatuh berkeping-keping. Kemudian wilayah yang tergenang air terjadi kekeringan dan menjadi daratan baru. Daratan yang terjadi karena genangan air memporak-porandakan satu daratan dengan daratan yang lain, lautan yang satu dengan lautan yang lain, maupun gunung yang satu dengan gunung yang lain. Alhasil, terjadi pemisahan antara daratan dengan daratan maupun lautan dengan lautan.
Kerusakan tersebut meninggalkan induk atau inti yang disebut inti pulau atau poros dari Nusa Inah yang dinamakan Seram. Versi berikutnya dari penamaan Pulau Seram adalah bersumber dari kerajaan Nunusako. Nunusako merupakan sebuah kerajaan tua yang berasal dari Pulau Seram dan diyakini sebagai ibu dari segala kerajaan dan asal-usul bangsa Maluku hingga detik ini. Lambang dari kerajaan ini adalah pohon beringin yang besar dan tua. Hal itu yang kemudian menyebabkan sehingga lambang kerajaan terlihat sangat menyeramkan dan menakutkan dikarenakan pohon beringin besar dan tua itu. Dari sanalah penamaan Pulau Seram konon berasal. Seram dikarenakan menyeramkan atas apa yang terlihat menjadi lambang kerajaan tersebut, yakni pohon beringin. Versi selanjutnya lagi mengacu pada tulisan di berita malukuonline.com berjudul asal mula nama Pulau Seram dan Putri Bulan Rapiele. Disebutkan bahwa cerita mengenai nama Pulau Seram menurut orang-orang Seram sendiri adalah bersumber dari seorang lelaki tua yang tinggal di sebelah timur ujung Pulau Seram, yaitu di Seram Timur, yang sekarang ini dikenal dengan nama kampung atau negeri, yakni Negeri Geser. Pada suatu hari, lelaki tua itu turun ke pantai untuk melakukan barter dengan para pedagang dari luar. Biasanya, lelaki tua itu menukarkan hasil hutannya seperti rotan atau kayu-kayu besar dengan kain batik, piring-piring tua besar yang disebut piring batu, atau dengan peralatan musik seperti gamelan atau gong yang dipakai saat melaksanakan upacara. Karena pada waktu itu antara para pedagang dengan lelaki tua itu belum dapat berkomunikasi secara langsung karena saling tidak mengerti bahasa masing-masing, hanya menyebut lelaki tua itu dengan panggilan Selan atau Sirang. Sementara lelaki itu mengenal mereka dengan sebutan Bati atau Batik. Setiap kali berkomunikasi, panggilan-panggilan itu saja yang diketahui, dan lama-kelamaan penduduk di sekitar tempat lelaki tua itu pun ikut pula bertransaksi, dan kata Selan atau Siran selalu dipakai sebagai sarana berkomunikasi. Begitu populernya sebutan Selan atau Siran, sehingga hampir semua orang yang ada di pulau itu disebut dengan kata yang demikian. Pada akhirnya, sesuai dengan dialek setempat, kata Selan atau Siran berkembang menjadi Seram.
Versi ini hampir sama dengan versi Valentine yang menyebut Seram sebagai Selan. Sebagian masyarakat lokal di daerah Seram Barat menyebutnya Serrano. Orang tua-tua melafalkan bunyi R dan L secara bergantian. Sedangkan tua-tua adat dari Seram Selatan, khususnya di Kecamatan Amahai, menyebutnya Seran. Itulah sedikit pembahasan atau informasi tentang beberapa versi asal-usul nama Pulau Seram. Lebih dan kurangnya beta mohon maaf ya. Dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.